Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Ya. Siapa yang ingin doa? Siapa datang duluan tadi? Sepertinya Asraf lagi ya. Nah, Asraf yang datang duluan. Baik, berarti kita berikan kesempatan untuk Asraf untuk memimpin doa ya. Rajin sekali, jadi dia sudah 2 hari ini memimpin doa karena dia datang duluan. Baik, silakan Asraf dipimpin doanya. Bersiap. Berdoa dimulai. Let's pray. Dear God, thanks to give us a beautiful morning, and please give us to accept the lesson, and please give us determination and passion. Berdoa selesai. Ucap salam. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Tapi sepertinya ada yang nggak datang hari ini ya. Siapa dia yang nggak datang ini? Oh, Anggita. Kenapa dia tidak datang? Sakit ya? Oh ya. Baik, kita doakan teman kita semoga lekas sembuh dan kembali seperti bisa belajar seperti biasanya. Baik anak-anak, hari ini kita mau mengawali pelajaran kita. Kita lanjutkan kegiatan kita yang kemarin karena ini kelanjutan dari yang kemarin ya. Kemarin sudah Ibu sampaikan. Nah, untuk apa kita belajar ini sebenarnya? Supaya apa? Supaya apa? Supaya pintar, pasti ya. Kita belajar supaya pintar, dan belajar itu tidak akan pernah ada habisnya. Sampai kita menutup mata, kita harus belajar. Kalian belajar, ibu juga belajar, ya. Kita sama-sama belajar. Cuma yang kita pelajari adalah hal yang berbeda. Kalau kalian belajar seperti anak sekolah, nah ibu belajar untuk memperbaiki diri, kemudian belajar untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk menghadapi masa depan, kita semuanya harus, yang jelas harus semangat, ya kan? Tidak boleh kita malas-malas belajar, malas-malas datang ke sekolah, ya. Apapun yang kita pelajari hari ini pasti akan berguna di kemudian hari, ya. Kalau sekarang kalian tanya sama ibu, Bu, untuk apa kita belajar matematika? Nah, memang kamu nanti tidak butuh matematika? Tidak, Bu. Karena saya tidak ingin menjadi ahli matematika. Tapi tahukah kamu bahwa di dalam kehidupan kita memerlukan ilmu matematika? Contohnya apa? Contohnya yang sederhana aja. Kalau kita jual beli, kegiatan jual beli, kamu membeli jajan di kantin kan? Membeli jajan di kantin, berbelanja. Kalau kamu tidak bisa berhitung, mudah sekali ditipu orang. Ya, kamu tidak bisa berhitung, dan masih ada banyak hal yang harus kita pelajari supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah di kemudian hari. Jadi kita semuanya harus tetap semangat, ya. Karena yang akan kita hadapi di kemudian hari itu pasti semakin kita semakin dewasa, semakin kita bertambah umur, maka permasalahannya akan semakin banyak, semakin rumit. Nah, untuk itu kita mulai dari sekarang harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita harus betul-betul mempelajari apa yang kita pelajari itu dengan baik, supaya nantinya berguna dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada negara,
maka ada baiknya kita nyanyikan dulu lagunya sama dengan yang kemarin. Lagu apa ya? Iya, Garuda Pancasila. Baik, Ibu mau putarkan. Ibu minta tolong Nasifra lagi, kita tolong untuk pimpin lagu. Baik, silakan Nasifra masuk depan. Maaf ya, kita ulang. Baik, biar semangat kita berdiri. Ayo, biar kakinya nggak pegal-pegal ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo, yang lebih semangat lagi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih Nasifra. Baik, anak-anak silakan duduk kembali. Baik, Ibu akan mengulang kembali sedikit mengenai yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, kita kemarin sudah belajar mengenai apa? Kira? Iya, benar sekali. Teks eksplanasi. Masih ingat apa itu teks eksplanasi? Kemarin ada yang tunjuk jari. Sekarang Ibu kasih kesempatan untuk yang lain tunjuk jari. Ayo. Oh, ini Naila. Nah, silakan Naila. Apa itu teks eksplanasi? Teks yang memiliki kandungan berupa mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya dan fenomena lainnya yang bisa terjadi. Ya. Baik, itu arti dari teks eksplanasi. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Selain teks eksplanasi, di dalamnya kita belajar mengenai mencari ide pokok. Yang satu lagi apa? Membuat kesimpulan. Ya, baik. Hari ini kita mau belajar teks eksplanasi lagi, namun yang dibicarakan berbeda. Kalau kemarin membicarakan tentang apa? Iya, Kota Tanjung Pinang. Nah, kali ini kita akan lebih baik lagi, yang seperti kemarin sudah Ibu singgung, mengenai penemuan bukan televisi. Kemarin apa? Ibu bicarakan apa? Yang sering kita pakai setiap hari alat komunikasi. Iya, benar. HP ya, handphone, telepon seluler. Nah, namun kali ini yang akan kita bicarakan penemuan yang lain. Baik. Baik, anak-anak Ibu,
Setelah menonton video, kalian bisa mencari atau menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan kritis ya. Jadi nanti boleh kalian menggunakan, memang harus ya, menggunakan bahasa sendiri. Kemudian nanti akan kita bentuk kelompok lagi ya. Penilaiannya sama seperti kemarin, penilaian secara kelompok dan individu. Nah, penilaian di dalam kelompok itu pasti ya, dalam kelompok itu pasti harus ada kerja sama, penilaian kerja sama ya. Kemudian kerjasama dalam kelompok penting. Kemudian jika di dalam kelompok itu ada temannya yang mempunyai pendapat yang lain, yang memberikan pendapat, bagaimana sikap kalian? Memberikan kesempatan ya. Nah, dihargai temannya. Kemudian nanti di dalam kerja kelompok, ketika temannya sudah selesai dan ke depan menyajikan hasil kerjasamanya, hasil dalam kelompok ya, diskusinya, tolong yang lainnya apa? Mendengarkan. Baru setelah itu boleh kalian memberikan komentar nanti. Kelompok 1 memberikan komentar, kelompok 2 dan seterusnya. Nah baik, yang berikutnya, melalui tayangan video tentang penemuan televisi, kalian dapat menunjukkan sikap syukur ya, karena penemu ini yang menemukan ya, orang-orang yang sangat cerdas kan. Bersyukur kita di dunia ini ada orang-orang cerdas yang sudah memberikan waktunya, bahkan harta bendanya ya, untuk melakukan penelitian, kemudian menemukan barang-barang, benda-benda yang sampai saat ini masih bisa kita pakai. Ya kan? Coba kalau tidak ada peralatan itu, kita bisa ya kembali ke zaman dulu lagi ya kan. Nah sekarang semua serba canggih, bukan kita yang menemukan, orang lain ya. Kita harus bersyukur dan menggunakan semua itu dengan bijak. Kemudian melalui pengamatan media presentasi, nanti kalian harus mampu menunjukkan sikap tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ada berapa sila? Ada banyak sila? 5. Baik. Baik, itu akan putarkan video. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Baik. Ibu akan putarkan video, tolong dicermati ya apa yang ada di dalam video itu. Nah, Dori, kita sekarang sudah sampai di kamarku. Coba kamu lihat, kamarku catnya baru dan lebih bersih. Kamarmu memang bersih sih, tapi kok tidak ada televisinya? Siapa bilang tidak ada televisi? Di kamarku ada televisi. Ini dia televisinya. Wah, televisinya bagus sekali. Aku baru pertama kali melihat televisi seperti ini. Televisi ini adalah buatan kakek. Nah, kamu tahu tidak siapa penemu televisi pertama kali? Kalau kamu belum tahu, yuk kita ke laboratorium kakek untuk melihat video tentang penemu televisi pertama yang ada di dunia. John Lockyer lahir di Skotlandia tanggal 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan atau dirubah melalui sinyal elektromagnetik yang kemudian sekarang dikenal sebagai televisi. John Lockyer
mendemonstrasikan televisi di depan para orang-orang yang ada di Royal Institute London. Dia mendemonstrasikan pada tahun 1925. Di tahun 1927, Bird mampu mengirimkan suara dan gambar dengan jarak lebih jauh, yaitu jarak 643 km dari London ke Glasgow. Di tahun 1928, ia mengirimkan transmisi televisi pertama melewati Samudra Atlantik dari London ke New York. Mulai tahun 1929, BBC menggunakan teknologi Bird untuk menyiarkan program televisi pertamanya. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan berubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan diubah oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna, serta juga dilengkapi dengan suara. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar yang bergerak beserta dilengkapi dengan suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu tele artinya jauh, dan bahasa Latin visio yang artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Selain untuk memperoleh informasi, televisi juga dapat menjadi media untuk kita memperoleh hiburan. Dengan menonton televisi, kita tidak bosan dan tidak jenuh. Tetapi teman-teman semua tetap jaga kesehatan ya. Jangan menonton televisi terlalu dekat dan terlalu lama, karena nanti dapat mempengaruhi mata kita. Yuk Ruri, kita lanjutkan menonton televisi di kamarku. Nah teman-teman semua, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa like. Baik anak-anak ibu, apa yang kalian temukan tadi? Coba tunjuk jari. Sudah ditonton kan videonya kan? Ya. Apa tadi yang ditemukan? Oh ya, jarilah. Televisi, Bu. Televisi. Kenapa? Kenapa televisinya? Itu aja ya. Ayo tunjuk jari. Banyak tadi yang ditemukan di situ. Alista? Asraf?
televisi, Bu. Penemu televisi. Penemu televisi. Ada tidak tadi disebutkan? Siapa namanya? Siapa? John Logan. Ada lagi? Yang paling penting apa ya? Ya, Asraf lagi. Jangan terlalu lama nonton televisi, Bu. Jangan terlalu lama menonton televisi. Kenapa itu? Karena dapat menyebabkan penyakit sakit mata. Oh iya, berarti itu apa itu? Namanya apa? Apa itu? Jangan terlalu lama menonton televisi karena akan menyebabkan sakit mata. Apa ini maksudnya? Apa ini maksudnya? Apa maksudnya? Adel? Menonton televisi. Iya benar, dampak menonton televisi. Tapi dampak apa? Iya benar, dampak negatif. Itu salah satunya, ya kan? Ya, selain itu apa? Tadi diuraikan bagaimana? Diuraikan apanya? Apakah kita itu kalau menonton televisi langsung muncul begitu saja? Begitu kita lahir langsung ada di depan kita televisi? Tidak. Ada apanya berarti dalam video yang sudah kalian tonton tadi? Apa Asraf? Ada ini, dengar ibu suaranya. Prosesnya. Proses apa ya? Pembuatan televisi. Iya benar sekali. Proses pembuatan televisi. Tidak semudah yang kita bayangkan ya. Kita sekarang tinggal apa? Pakai remote. Sudah bisa kita tonton. Ya kan? Kalau zaman dulu bagaimana? Sebelum ada listrik. Kalian nggak mengalami ya, ibu sudah pernah mengalami. Dan mungkin sudah pernah ibu ceritakan. Mau menonton televisi harus pakai air aki kan? Nah, sudah pernah ibu ceritakan kan? Nah itu pun terbatas ya. Kalau listrik sekarang kita tinggal berlangganan saja. Kalau listriknya mati ya baru kita tidak bisa menonton ya. Namun kalau selagi listrik masih ada, kita masih bisa menonton televisi. Nah baik, itu yang ada di dalam ini, di dalam video tadi. Masih ada lagi yang lain? Dampaknya proses pembuatan televisi itu sehingga ada. Kemudian apa lagi tadi? Apa lagi tadi? Apa Rasla? Itu apanya? Untuk hiburan katanya. Dampak apanya Pak? Ya, positif atau negatif? Positif. Baik. Ini ya, ini tuh pembukaan saja. Baik, yang selanjutnya ini termasuk teks eksplanasi yang membicarakan apa? Kejadian alam. Karya ya, karya, proses. Termasuk apa? Tulisan apa? Fiksika atau non fiksi? Non fiksi. Karena kenapa kalau non fiksi? Karena iya, kejadian yang benar-benar terjadi nyata ya. Kalau fiksi berarti hanya karangan hayalan. Nah itu ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang termasuk teks non fiksi dan fiksi. Nah kemudian teks eksplanasi itu masuk ke dalam teks yang
non fiksi. Karena apa? Kejadian yang sebenarnya, kejadian nyata. Kalau misalkan bacaan tentang misalnya ya kejadian gempa bumi, termasuk apa itu? Non fiksi, karena benar-benar terjadi, benar-benar terjadi ya, kejadian alam. Dan itu termasuk dalam teks eksplanasi juga. Berita-berita termasuk apa? Fiksi kah atau non fiksi? Non fiksi, karena memang nyata. Kecuali apa yang sering kita dengar? Hoax ya. Nah, itu tidak jelas ya. Nah, baik. Baik, yang kegiatan kita berikutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Ya. Nanti akan Ibu bagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Jadi itu nanti kalian kerjakan di dalam kelompok. Nah, mari sebelumnya kita bentuk dulu kelompoknya. Ini berarti sudah berkurang 2 orang ya. Nah ini pisah nih, jangan laki-laki semua. Ayo pisah, Rasya. Udah. Ini Felix tetap di sini ya. Si Rasya pindah ke sana tukar sama Salwa. Ya. Nah, diputarkan ya kursinya ya, diputarkan ke sini. Sudah? Berarti ada yang ini udah 4 orang. 33 ya tadi? 33 nanti ada 1 4 orang ya. Nah, ini 4 orang. Tapi ini pindah. Tukar sama ini Asraf sama Adet. Ada kursinya tuh nak? Ini sudah tepat. Satu orang, satu ini nanti berdua. Nah ini tidak ada ya. Ini biar ketika biar ketahuan. Oke? Sudah? Baik, Ibu akan berikan tugasnya. Angkani sama Salwa boleh diputar kursinya. Baik, sudah dapat semua? Nah, ini tolong diperhatikan. Ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya dibaca dengan teliti. Ya? Nah, sekarang dibaca langkah-langkahnya. Akan Ibu putarkan video lagi. Kemudian kalian perhatikan betul-betul ya. Perhatikan betul-betul. Jika ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Siapa tahu nanti di dalam pertanyaan, dalam tugas itu ada yang saya jawab sesuai dengan ini. Bisa kalian catat dulu. Dan saya menonton ya. Bagi yang menghadap ke belakang boleh putar dulu sebentar badannya ke depan biar jangan susah menontonnya.
Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Diskusikan hal tersebut bersama teman dan tuliskan hasilnya dalam diagram berikut. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Sambil dilihat KPP-nya ya. Beragam informasi dari televisi. Ada film, ada berita, sinetron, dan talk show. Pengaruh negatifnya terhadap ilmu pendidikan adalah yang pertama, bisa mengurangi waktu belajar. Banyak tontonan yang tidak cocok untuk belajar dan bisa juga membuat malas. Sedangkan pengaruh positifnya bagi pendidikan adalah bisa sebagai sarana informasi, dapat mengetahui berita terbaru, serta memperluas wawasan belajar. Kemudian dampak negatif bagi ilmu pengetahuan, diantaranya ilmu pengetahuan yang muncul di televisi terkadang dimanfaatkan seseorang untuk merugikan orang lain, dan terkadang ilmu pengetahuan yang muncul di televisi belum diuji kebenarannya. Lalu apa dampak positifnya? Dampak positif dari televisi terhadap ilmu pengetahuan diantaranya memberikan informasi terkait wawasan umum, mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Renungkan sikapmu selama ini terhadap keberadaan televisi di rumah. Tuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih tanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupanmu. Misalnya, menonton televisi secukupnya saja. Ketika waktu belajar, pastikan televisi sudah dimatikan. Menonton televisi dengan meminta bimbingan orang tua, serta menghindari tayangan yang tidak sesuai dengan moral seorang pelajar. Baik, sudah ditonton videonya kan? Nah, masih ingat tadi apa saja yang ada di dalam video? Nah, silakan dituangkan di dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Masih agak kesulitan ya? Oke. Biar Ibu pertegas lagi, ini adalah Q1. Nah, tadi sudah Ibu pesankan ya. Kalau ada yang penting silahkan dicatat. Karena nanti itu berguna untuk menjawab soal yang ada di situ. Dampak negatif menonton televisi untuk dewasa dan anak-anak. Televisi merupakan hiburan keluarga yang murah dan hampir ada di setiap rumah.
Selain sebagai hiburan, televisi merupakan sumber informasi dan berita yang dapat memberikan pengetahuan bagi kita. Tetapi di samping manfaatnya tersebut, televisi ternyata memiliki dampak negatif yang tidak sedikit. Apa saja dampak buruk atau negatif televisi bagi orang dewasa dan anak-anak? Mari simak ulasannya berikut. 1. Lupa waktu. Dampak negatif menonton televisi yang pertama adalah membuat kita lupa waktu. Terkadang saat menonton televisi membuat kita lupa waktu dan melalaikan kewajiban kita. Hal ini tentunya cukup berbahaya jika tidak terkontrol. Bahkan ada orang yang sampai menghabiskan waktu hingga berjam-jam di depan televisi, padahal jika waktu tersebut digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat pasti akan memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan kita, misalnya belajar. 2. Membuat kita malas. Menonton televisi dengan duduk di sofa yang empuk kadang membuat kita enggan untuk beranjak melakukan aktivitas yang lainnya. Hal ini selain menyita banyak waktu kita juga membuat kita menjadi pribadi yang malas. Gerak tubuh yang kurang selain tidak baik untuk kesehatan juga membuat kita menjadi malas dan kurang bersemangat. Untuk itu sebaiknya kurangi waktu menonton televisi Anda. 3. Menyebabkan obesitas. Dampak negatif menonton televisi yang selanjutnya adalah menyebabkan obesitas. Ya, di atas sudah disebutkan bahwa menonton televisi dapat membuat kita menjadi lebih malas terutama dalam melakukan aktivitas fisik. Hal ini tentunya akan membuat kita lebih mungkin mengalami obesitas. Padahal setiap harinya setidaknya kita harus mendapatkan waktu 1 jam untuk berolahraga atau melakukan aktivitas fisik yang dapat membakar lemak dan meningkatkan metabolisme tubuh kita. Jadi singkatnya, waktu menonton televisi yang terlalu banyak dapat membuat kita kurang dalam berolahraga dan melakukan aktivitas fisik. 4. Dapat mengganggu penglihatan. Mata yang terlalu fokus pada satu titik yaitu televisi ternyata dapat menurunkan penglihatan kita. Hal ini disebabkan cahaya dari televisi tersebut dapat mempengaruhi kinerja mata terutama dalam jangka panjang. Belum lagi efek visual yang diberikan televisi kadang berganti dan berubah-ubah dengan cepat yang tentunya ini sangat tidak baik untuk kesehatan mata kita. Bagi Anda yang gemar menonton televisi bisa meminimalisir dengan cara mengurangi jarak antara mata dan layar televisi agar tidak terkena dampak negatif televisi tersebut. 5. Mengganggu pendengaran. Selain berefek buruk bagi kesehatan mata, salah satu dampak negatif televisi adalah mengganggu kesehatan telinga Anda. Hal ini diperparah jika Anda sering menonton televisi dengan volume yang keras. Efek volume yang diberikan televisi berubah-ubah dengan cepat sehingga membuat kita kaget, yang pada akhirnya akan menurunkan pendengaran dalam jangka panjang. 6. Meniru hal-hal yang tidak pantas. Meskipun di Indonesia sendiri ada lembaga sensor yang berguna menyaring setiap konten yang ada di televisi, akan tetapi kenyataannya lembaga sensor tersebut tidak sepenuhnya bisa melindungi anak kita dari efek negatif televisi. Misalnya saja tayangan seperti sinetron yang menyajikan adegan pacaran dapat mempengaruhi perilaku anak-anak karena meniru adegan tersebut dalam dunia nyata. Belum lagi adegan kekerasan yang ditayangkan di televisi juga rentan ditirukan oleh anak-anak. 7. Membuat anak menjadi kurang aktif. Berada di depan televisi dalam waktu yang lama selain membuat anak menjadi lebih malas juga berdampak pada kurangnya keaktifan mereka sehingga akan membuat mereka cenderung kurang kreatif. Padahal waktu menonton televisi tersebut bisa digunakan untuk bermain dengan teman-temannya, yang selain dapat menambah wawasan juga membuat mereka lebih mudah bersosialisasi dengan teman sebaya. 8. Membuat angan-angan menjadi terlalu tinggi. Memiliki cita-cita yang tinggi merupakan hal yang bagus dan sah-sah saja. Akan tetapi hal ini harus terarah dan bukan sekedar angan-angan saja. Mungkin semua kita tahu bahwa kebanyakan sinetron yang ditampilkan di televisi menampakkan kehidupan mewah yang penuh dengan kesenangan. Sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan proses mendapatkan kesenangan dan kemewahan tersebut. Jadi alih-alih membuat orang yang melihatnya menjadi semangat untuk sukses akan tetapi malah membuat mereka menjadi menempuh jalan instan untuk mendapatkan kemewahan tersebut.
Baik, kita sudah sama-sama menonton video ya yang sudah diputarkan, ada 2 videonya. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Silakan dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Silakan ya. Mungkin ada yang belum jelas mengenai perintah soalnya. Boleh ditanyakan? Ayo kerjasama di dalam kelompoknya diperlukan ya. Kenapa ini? Ada yang mau ditanyakan? Kelompoknya Alfani udah siap belum? Belum. Ada yang mau ditanyakan? Dampak positif dan negatif. Ya, nama kelompoknya jangan lupa ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Apa? Apakah? Ada yang belum paham mengenai diagramnya?
Ya, kelompok 1. Di sini nama kelompoknya jangan lupa ya. Nama anggota kelompoknya tulis di sudut kanan atas, ya, nggak muat itu nanti. Ini ditulis nih, Bapak Ibu. Jadi pilih yang kedua. Untuk lembar yang kedua itu ada dampak negatif ya. Tadi di dalam video sudah ada kan penanggulangannya kan? Ya, cara mengatasinya benar. Nomor 4 sudah siap? Oh, belum. Ayo kelompok 1 kerjasamanya. Kalau yang satu menulis, maka yang dua berpikir dan mendikte. Nah, ketika sudah ada beberapa yang dicatat kan? Nah, tolong dibantu temannya. Nah, 2 menit cukup? 2 menit lagi cukup? Cukup ya? 2 menit ya? Dari sekarang. Ada yang bertanyakan? Ini kan ada penanggulangannya. Ya. Bagaimana cara mengatasi? Nah, cara mengatasi itu kan ada dampak negatifnya kan? Cara mengatasinya bagaimana? Kalau itu yang nomor 1 tuh lupa waktunya. Cara menanggulanginya, cara mengatasinya bagaimana? Nah, ada tuh, ada kan? Ada. Ini belum. Kotak yang di bawahnya itu untuk menulis cara menanggulanginya, cara mengatasi. Ya, coba kelompok 2. Oh, ini di bawahnya jadi nggak muat ya. Ditulis nih cara menanggulangi ini.
ini aja gak makan. Terus bawahnya sini. Ini diganti aja nih. Penemuan televisi itu, penemuan televisi yang diganti aja. Kemudian di sini dapat dikatakan banyak nih. Dan ini aja dari satu gak muat kan, buatlah ke sini kotak di bawahnya. Cara mengambil lagi ya. Ini banyak yang ditemukan. Memang harus banyak ini memang. Iya, iya. Ini penemuan televisi ya. Penemuan televisi. Ya. Penemuan televisi. Baru di sini, nih, ya, ini dampak negatif, yang ini penampilan. Kelompok 4. Nah, ya di sini. Ini penemuan televisi, yang ini dampak negatif, yang ini iya benar. Kalau tidak muat boleh ditulis di bawahnya ya. Kalau tidak muat itu di bawahnya masih ada ruang kosong, boleh dituliskan di bawahnya. Satu menit lagi boleh ya. Ya, nomor 1 itu apa? Sudah belum? Belum juga? Nomor 3 dah? Dikit lagi ya? Kelompok 4? Oh belum. Itu sudah ada catatannya kan? Pindahkan aja. Pindahkan ke sini. Kalau tidak muat boleh ditulis di bawahnya. Ya. Kalau tidak muat boleh ditulis di bawahnya sini. Ini ada ruang kosong kan? Nah, boleh tuliskan di sini. Baik, cukup ya. Nah, cukup. Baik, kita bahas bersama-sama ya. Kita mulai dari kelompok mana yang siap duluan ya? Nomor 2 ya. Nanti katanya sudah siap. Nah, yang bagi yang belum sempat menuliskan kan bisa lisan aja. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama. Ini rebutan aja. Yang sudah apa yang mau menjawab
Boleh maju ke depan. Baik. Tulislah pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di dalam bagian di bawah ini. Beragam pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Berarti di lingkungan kalian. Contoh, lingkungan apa? Keluarga. Nggak usah jauh-jauh. Keluarga kita aja dulu. Iya. Tapi yang paling nyata kan di dalam keluarga kan. Siapa yang di rumah tidak punya TV? Tak mungkin, pasti semua punya kan? Punya. Nah sekarang ada pengaruh positifnya dan pengaruh negatif. Beragam informasi dari televisi. Apa saja yang kita dapatkan? Informasi apa? Ayo tunjuk jari. Ya, nomor 1. Film, berita, dan sinetron. Betul tidak? Betul ya, baik. Terima kasih Yantin. Nomor 1. Itu kan yang kita dapatkan kan? Film ada, berita ada, sinetron ada. Kemudian apa lagi? Itu hiburan ya. Apa lagi? Oh, talk show ya. Kelompok 2 menjawab talk show. Terus apa lagi? Sudah. Nomor 4 apa? Ini nggak asing lagi dan apa? Nggak asing lagi sama kita. Apa tuh? Berita ya, sama berita itu kan banyak macamnya. Ada berita olahraga, ada khusus ya, siaran khusus olahraga, khusus musik, ya kan? Kemudian berita yang terkini, ya kan? Apalagi kalau di televisi swasta kita mendapatkan apa? Apa yang sering berseliweran? Apa itu? Iklan. Nah, ada kan? Ada. Kita baru nonton film sebentar 10 menit, tahu-tahu terpotong iklan ya kan? Iklan komersial. Ya, itu ada kan? Dari situ kita tahu kan? Oh, sampo untuk rambut rontok itu ini, ya kan? Salah satu contohnya. Oh, pasta gigi yang bagus itu ini. Dari iklan kan? Iya benar. Baik, yang berikutnya. Pengaruh televisi dalam bidang pendidikan. Sekarang pengaruh positifnya dulu. Kelompok mana yang menjawab? Ya, kelompok 4. Pengaruh positifnya sebagai sarana informasi dapat mengetahui berita baru dan memperluas wawasan pelajar. ya, semua setuju, benar? Benar ya? Ya, terima kasih ya kelompok 4. Baik. Kemudian di dalam ini masih ini apa namanya? Pendidikan. Pengaruh negatifnya, kelompok berapa yang mau jawab? Nah baik, kelompok 2, silakan Felix. Sarana informasi Negatif. bisa mengurangi waktu belajar. Nah, ada lagi? Satu aja yang ditemukan. Satu aja yang ditemukan. Ya, mengurangi waktu belajar. Coba kalau kita nonton TV terus, ya kan? Kalau sekarang mungkin TV sudah teralihkan HP. Nah, nonton HP. Banyak waktu yang terbuang. Betul kan? Nah, siapa yang mau menambahi untuk pengaruh yang negatif? Masih ada? Dalam bidang pendidikan? Iya, kelompok 1? Boleh? Tawar? Iya, jadi malas belajar karena kita apa? Kayaknya menonton terus kan? Waktu kita sudah habis waktu, pikiran kita tidak konsen lagi, sudah malas mau belajar. Setelah ini Ipin Upin, nah setelah Ipin Upin SpongeBob, menarik sekali ya. Setelah itu kartun yang lain lagi, habislah waktu kita, lupalah kita belajar, ya kan? Nah, baik yang berikutnya sekarang dalam bidang ilmu
pengetahuan. Ayo, kelompok mana nih? Kelompok 3 belum bersuara. Dalam ilmu pengetahuan. Ayo, siapa yang mau jawab ini? Adalah pasrah. Ya, kan tinggal membaca. Meningkatkan atau mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan sebagai sarana informasi. Ya, memberikan informasi, kemudian mengembangkan. Kita mengetahui ya perkembangan apa? Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian menambah wawasan. Nah, sekarang negatifnya. Kelompok siapa nih? Pengaruh negatif dalam ilmu pengetahuan. Ya, silakan Salwa. Terkadang ilmu pengetahuan di televisi belum teruji benar. Terkadang Terkadang ilmu pengetahuan yang di televisi belum teruji benar. ada lagi? Ada tadi dalam video tadi ada. Ya, kasih kira. Silakan. Hal yang muncul di televisi kadang digunakan untuk merugikan orang lain. Betul sekali. Yang muncul di televisi kadang digunakan untuk hal yang tidak baik. Contohnya untuk tindak kejahatan, kriminal. Apa contohnya? Bukan itu. Bukan itu. Apa? Contohnya apa? Misalkan ya, penemuan bom atom. Pernah dengar? Nah, sudah bisa ditemukan. Kemudian digunakan untuk apa? Digunakan untuk tindak kejahatan, berperang contohnya. Baru sekali ya, perang dunia misalkan. Itu sangat berbahaya. Iya kan? Kemudian penemuan nuklir. Sama itu, hampir sama. Nuklir kalau kita gunakan untuk mengebom suatu tempat dah habis lah semua. Tapi nuklir bisa kita pakai kan? Untuk apa? Energi apa? Mengganti energi apa? Energi untuk apa? Listrik. Ya, ada tenaga nuklir. Iya, ya kan? Ada. Baik. Itu ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Nah, sekarang ini silakan menyebutkan setiap kelompok 2 dampaknya, kemudian cara penanggulangannya. Kita mulai dari kelompok 4 aja. Tadi sudah mulai dari kelompok 1 kan? Dan kita mulai dari kelompok 4. Silakan, siapa yang mau bicara? Dapat mengganggu penglihatan, mengganggu pendengaran, tidak menonton televisi. Dua aja. Dan penanggulangannya. Penanggulannya tidak menonton televisi terlalu dekat, volume TV tidak terlalu besar. Ya, benar tidak? Benar ya? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang kelompok 3, 2 saja. 2 dampak negatif dan 2 penanggulangan. Satu, lupa waktu. Cara mengatasinya atau penanggulangannya, belajar supaya bisa mengontrol waktu. 2, menyebabkan obesitas. Cara penanggulangannya, seringlah olahraga. Ya, benar sekali. Benar ya? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Silakan. Yang belum dijawab oleh 2 kelompok yang sebelumnya ya. Siapa ini yang mau berbicara? Oh, Felix. Felix lagi. Negatif, lupa waktu. Penanggulangan, menirukan hal-hal yang tidak pantas, menirukan hal-hal yang positif.
itu ada apa? Hal-hal yang negatif yang kadang ditiru oleh anak. Contohnya apa tadi? Pacaran. Ya. Padahal belum tahu kan pacaran itu apa kan? Nah, karena kebanyakan apa? Sinetron yang tidak mendidik. Jadi bagaimana cara menanggulanginya? Pilih tayangan yang sesuai umur dan tayangan yang positif. Contoh ya, menonton apa? Berita. Itu tayangan yang positif. Kemudian
Tulisannya jangan terlalu rapat sekali ya. Di belakangnya itu masih ada ruang kosong yang bisa kalian gunakan kalau tidak muat. Ada yang nggak siap? Baik, boleh dikumpulkan? Silakan dikumpulkan. Ya, satu orang mengumpulkan. Tolong, Kak Asraf.